Si kopi yang gua lihat ke arah etalase, dia muncul dari luar mau masuk ke dalam. Mau pegang pundak si ibu, saya maaf bu, saya mau bayar. Itu pas mau gue pegang gini, tiba-tiba seketika si ibu-ibu ini tuh kepalanya aja yang muter, terus langsung ketawa sekenceng-kenceng. Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Imam Bule. Buat kalian nih khususnya pecinta horor, mistis, dan sebagai pengantar tidur, kalian wajib banget untuk subscribe channel ini. Subscribe itu gratis. Gua di malam hari ini pengen menceritakan sebuah pengalaman perjalanan yang sebelumnya nih tidak ada planning untuk nemenin temen yang pulang dadakan ke daerah Sleman. Sleman ya, mungkin kalian pada tahu di tahun 2014 Sleman kita tuh perlu melewati jalur Pantura, Alas Roban. Alas Roban yang identik dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi, pohon jati. Ada beberapa juga yang gua temuin pohon beringin. Jalan malam gak semuanya benar-benar kosong ternyata. Terutama di berbagai tempat yang menyimpan cerita, yang menyimpan kesan di berbagai macam orang yang pernah melewatinya. Terutama saat larut malam, di mana suasana perlahan mulai sepi, lampu kendaraan sedikit demi sedikit mulai samar-samar, lalu suasananya menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Daripada lama-lama dan basa-basi, langsung aja ke ceritanya. Awal mulanya nih, kejadian di tahun 2014. Saat gua masih bekerja di sebuah pabrik di daerah Kabupaten Bogor aja lah ya. Gak usah spesifiknya di mana. Di daerah Kabupaten Bogor. Gue itu bisa bilang tuh orang yang gampang bergaul. Mungkin kalian juga sama. Mau gak mau harus bergaul lah. Namanya di sebuah tempat pekerjaan kan. Gue punya salah satu teman dekat di PT ini tuh. Gue udah tahu lah gerak-gerik dia tuh seperti apa ya kan. Gue udah apal. Dia lagi seneng, dia lagi susah, atau bahkan lagi ada sesuatu yang ganggu pikirannya. Tibalah di salah satu hari nih, awal mulanya. Saat pulang kerja jam 4 sore. Saat gue udah bersih-bersih nih, udah mau pulang, udah lepasin peralatan pekerjaan gue lah. Gue keluar dari pabrik menuju parkiran. Nah di parkiran ini tuh udah ada salah satu temen, bisa bilang tuh deket banget lah sama. Gue ngeliat kok dia main handphone tapi dengan muka yang bisa bilang tuh kayak khawatir. Kayak panik. Akhirnya gue samperin lah dia, gue tanya. Loh, lu kenapa tuh? Men nih gak kayak biasanya. Muka lu kayak ada sepet-sepetnya gitu, lu ada mikirin apa emang? Gua tanya kayak gitu kan. Dia jawab, ih ini Le, gue baru cek handphone nih pas mau balik. Ternyata bokap gua sakit. Gue disuruh pulang paling lambat itu besok.
Waduh, tapi kan lu kerja, emang jatah cuti lu masih ada? Kata gua gitu kan. Kalau jatah cuti gua ada nih, kalau lu mau pakai aja jatah cuti gua, nggak apa-apa, kata gua kayak gitu. Sebagai teman deket kan, namanya sohib gitu. Selama temen bisa kita bantu ya kita bantu, bener nggak? Ya gua coba nawarin bantuan lah ke dia awal mulanya. Kata dia, enggak lah, selalu aja gue masih ada juga cuti gue belum gue pakai-pakai, kata dia kayak gitu. Tapi gue bingung nih, ya masa gue sendiri ke sana ya pakai motor, kata dia gitu kan. Terus gue bingung nih arah dia kemana, apakah suatu kode minta dianterin sama gue atau seperti apa. Tapi gue coba kayak namanya deket kan, ya gue pikir kenapa enggak gitu. Emang lu di mananya nih sekarang, bokap gue gitu kan. Bokap gue di Sleman, kata dia gitu. Gue mau minta antar lu mau nggak, Le? Kira-kira gitu, kata dia. Nah, langsung aja kan gue, mau nolak nggak enak. Teman, kata gue sih libur cuti masih ada, kalau lu nggak keberatan atau lu mau gue temenin, ya boleh-boleh aja. Tapi kayaknya kalau sekarang banget gue nggak bisa deh. Kalau besok mungkin siang atau sore kita gas nggak apa-apa, kata gue kayak gitu. Akhirnya setelah gue ngobrol panjang lebar nih sama temen gue, akhirnya kita sepakat lah untuk berangkat besok siang jam 16 pukul waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore. Yang kita janjiin itu dia ke rumah gua untuk berangkat dari rumah gua di daerah Kabupaten Bogor menuju Sleman jam 16 ya, jam 4 sore. Akhirnya setelah gua siap nih, gua berangkat lah bersama temen gua ke Sleman menggunakan motor. Ya namanya kita planning dadakan ya, walaupun kita ada cuti sekitar 4 hari, gua belum dipakai gitu ya, lumayan lah. Gua hitung-hitung sebagai bantu temen dan liburan juga. Apalagi gua belum pernah sama sekali ke daerah Jawa menggunakan sepeda motor. Kalaupun pakai mobil, gua baru sekali, itu pun ke Jogja. Kalau lagi study tour, ya kan beda konsepnya. Nah ini perdana kali. Makanya gue kayak semangat banget nih perjalanan gue menuju Sleman dari Cibinong. Akhirnya kita berangkat lah jam 16, jam 4 sore dari rumah gue. Akhirnya kita berangkat, kita berangkatnya bisa dibilang standar lah. Dari 60 km, 40 sampai 80. Kita berangkat santai, perlahan, pelan, sampai kita gue nanya-nanya. Gimana perkembangan bokapnya dia, kabarnya. Ya dia bisa bilang, kalau terakhir komunikasi sih katanya itu tuh nggak ada perubahan sama sekali. Gue tetap dipaksa untuk datang, untuk hadir. Ya udahlah, gue daripada ngebanin pikiran dia kan, namanya perjalanan ngeri juga guys. Lu lagi bawa motor ya kan, jarak jauh ya kan, temen yang bawa gue diboncengin doang. Karena gue nggak tahu rute ya, walaupun ya dia sendiri pun pakai Mars, gue juga bisa lah gitu. Tapi mungkin untuk perdana mungkin dia dulu. Kalau dia capek baru kita gantian. Akhirnya singkat cerita, tibalah waktu maghrib, kita udah 3 jam jalan nih. Ya kita memutuskan untuk berhenti dulu lah, sholat maghrib. Pemberhentian pertama kita nih, untuk beristirahat dulu. Sholat maghrib selesai, ya kita sebatang dulu lah. Kita sebatang, setelah sebatang mungkin kita lanjutin perjalanan. Ya gitu, maghrib itu gue nggak tahu di daerah mana, ya kan mungkin masih daerah sini, nggak begitu jauh, masih Jabodetabek mungkin. Akhirnya kita perjalanan, ya singkat cerita kita udah masuk mungkin sampai larut malam. Posisinya itu seingat gua, itu tuh setelah kita sholat isya di salah satu masjid, bisa bilang tuh masjid yang cukup besar juga. Kita sempat bisa bilang tuh beristirahat sejenak juga, istirahat kedua kita, ngopi sambil ngerokok itu sekitar setengah jam mungkin ada. Setelah sholat isya itu jam setengah 10 apa setengah 9 gua. Setelah itu kita jalan lagi, singkat cerita sampailah di salah satu, gua tuh nggak tahu daerah mana, gua juga nggak fokus itu tuh jam berapa, itu tuh kita tuh kayak udah mungkin tengah malam larut, gua tuh udah kayak nggak nemuin ramainya kendaraan seperti sebelumnya. Dimana yang bisa bilang tuh beberapa tuh sering silih berganti lah, berlalu lalang mobil, motor, ada beberapa mungkin bus, truk pun ada. Tapi kok perlahan itu kayak mulai sunyi, mulai sepi.
Pas gue pastiin lagi, gue cek jam, loh jam gue nggak ada. Pas gue cek jam, ternyata di situ tuh sekitar jam 12:30 malam. Gue nggak tahu tempatnya di mana. Gue nyoba nanya juga, ya gimana? Gue mungkin tipe orang yang nggak mungkin banyak tanya. Kalau udah selesai baru gue tanyain semuanya gitu. Gue kayak coba memendam dulu lah. Itu tuh spesifiknya yang gue inget. Itu tuh perjalanan bisa dibilang cukup panjang juga. Gue ngeliat beberapa pohon-pohon tinggi, pohon jati. Terus gue ngeliat bisa dibilang tuh beberapa pohon yang bisa dibilang tuh di daerah rumah gue tuh cukup langka, yaitu pohon beringin. Ini kok suasana semakin dingin nih. Oh, gue coba berpikir jernih. Oh, suasana malam di perjalanan wajar. Gue udah pakai jaket lepis, kemeja lengan kayak kaos lengan panjang pun masih terasa dinginnya. Tapi gue coba berpikir jernih lah. Gue coba netralin, gue coba kontrol sampai ngajak ngobrol temen gue. Ih, sepi banget ya jalannya kata gue kan. Sampai kayak ajakin dia bercanda. Kata dia, iya Le, perjalanan di sini tuh emang jam segini kayak gini. Tapi aman, nggak ada hal-hal aneh kok, kata dia. Beda kayak tempat kita. Tempat kita sepi dikit beda. Kalau di sini, insya Allah sih kita minta yang baik aja tetap aman. Kata dia kayak gitu. Akhirnya kita silih berganti lah kayak coba lihat pemandangan. Dan itu tuh sepanjang mata jauh memandang, anjas. Itu tuh selalu melihat pohon-pohon tinggi. Terus selalu melihat kayak alang-alang. Terus gua ngeliat hamparan bisa bilang tuh lahan yang luas. Terus pohon-pohon kayak satu, dua kayak gimana ya, berganti-ganti lah. Pohon rindang, pohon tinggi itu tuh banyak banget. Itu tuh suasana tuh kayak semakin sepi. Suasana semakin tidak kondusif menurut gua pribadi yang gua rasain. Kok suasana tuh kayak ada kabut turun, makanya gua kayak cukup takut juga karena bisa bilang tuh pengalaman pertama gua melakukan perjalanan yang jauh ya, pakai sepeda motor. Itu tuh bisa bilang tuh kabut mungkin udah turun. Karena dari pencahayaan motor pun bisa bilang tuh nggak nembus ke ujung gitu. Kayak perbelokan, gue cukup ngeri ya. Untungnya, nggak untung juga sih sepi. Gimana untung? Kalau ada apa-apa ya ngeri juga gitu. Akhirnya karena kita udah ke perjalanan, mungkin kita belum makan malam, gue coba mutusin kayak ngasih saran ke temen gue ini. Gue panggil nama temen gue ini Firman kali ya. Firman gue panggil, Man, gue kayaknya lapar dah. Lu lapar kagak? Iya sih, Le, gue juga lapar, kata temen gue. Tapi gue lihat-lihat dari tadi di sini pohon-pohon doang, Man. Kagak ada yang jual makanan nih. Gimana? Ke tempat rumah lu masih jauh? Kata gue. Kalau di sini sih estimasi dia lihat map kan ke tempatnya itu sekitar 5 apa 6 jam lagi. Itu pun kalau lancar, tapi masih lancar karena malam lah ya selalu aja dia. Ya paling itu 5 jam nyampe lah kita ya kan. Akhirnya ya udah kita putusin pinang. Kalau emang ada yang jualan atau emang ada warung, kita mutusin untuk singgah. Akhirnya kita kayak lanjutin lagi lah berbincang-bincang sambil mengendarai sepeda motor. Kita jalanin terus tapi nggak nemuin satu warung pun. Selalu yang kita lihat itu pohon-pohon tinggi. Berbagai macam pohon yang bisa dibilang tuh dari ukuran kecil, rindang sampai ke lebat. Itu banyak modelnya kayak jati mungkin. Gua nggak tahu spesifik model apapun itu, tapi yang gua tahu itu yang dua, mungkin jati dan beringin. Itu pun ada beberapa yang gua lihat. Karena menurut gua tuh cukup langka, cukup unik, cukup aneh. Karena sebelumnya di daerah gua tuh nggak ada, tapi saat gua di situ ada. Notabene-nya pohon beringin itu identik dengan hal horor, pemirsa. Horor tuh, hal yang nggak ada, tapi beneran ada. Kan? Singkat cerita, saat kita lakuin terus perjalanan, nggak lama, gua yang bisa dibilang bertugas untuk melihat jika ada warung, ngasih tahu ke dia, kan takutnya dia fokus jalan, tidak melihat, gua ngasih tahu dia lah. Man,
Tuh warung tuh belah kiri. Jadi nih kita berhenti dulu, kata gue gitu kan. Boleh berhenti. Akhirnya kita mutusin lah berhenti di warung ini. Warung yang bisa dibilang tengah malam ya, jam 1 mungkin apa setengah 2. Itu tuh ya mungkin antara udah penghabisan atau sisa-sisa bubuk-bubuknya. Kita nggak tahu ya kan. Akhirnya kita mutusin untuk singgahlah ke warung itu. Kita berhentilah ke warung itu, kita parkirin nih motor. Sebelum parkirin motor, gua pun turun, gua lepas nih helm, gua taruh. Ya udah man, masuk. Gua nggak enak nih daerah Jawa kan kayaknya ya. Iya mam, ini Jawa. Tapi dia nggak nyebutin daerahnya lagi nih spesifiknya. Gua nggak belum tahu ini tuh daerah mana. Ya udah akhirnya si Firman lah yang masuk duluan. Akhirnya Firman masuk duluan, dia itu masuk ke warung ini tuh. Gue jelasin dulu sebelum gue lanjut. Warung ini tuh bisa warung tua. Yang dibangun dari kayak bilik-bilik. Terus daun-daun kelapa kering. Pas gue masuk itu, kosong. Gak ada siapa-siapa. Dari etalasenya pun kosong. Gue berpikir, oh mungkin udah habis nih. Oh, tutup. Oh tutup nih, gue sempat lemes kan awalnya kan. Tapi karena gue lapar, Firman kayak mungkin gak enak ke gue nih. Dia kayak berbahasa Jawa lah. Yang gue inget itu kalau nggak salah kulonun atau apalah. Seperti kayak dia ngucap, mungkin kalau kata itu permisi kali ya. Gue gak tahu. Dia bilang kulonun. Itu kayak beberapa kali, tapi gak ada jawaban. Gak ada jawaban. Awal mulanya tuh kita mau pergi lagi nih. Pengen ninggalin warung ini. Akhirnya kita coba berbalik badan lah, ninggalin warung itu kan. Firman berbalik badan, pas Firman mau balik mungkin kayak ngasih tahu lah ke tempat lain, tiba-tiba ada salah satu bapak-bapak tua berumur 50 sampai 60 mungkin usianya itu, dia memanggil kita. Gue nggak tahu itu bahasa Jawa atau apa gimana, gue nggak tahu sih, kayak dia manggilnya itu manggil dia tuh nggak tahu endo atau apa, manggil teman gue ini sampean gimana gue nggak paham, memanggil tapi dijawab lagi sama teman gue kayak nanya mungkin kayak masih ada nggak, masih buka apa gimana dengan bahasa Jawa. Karena gue nggak ngerti kan, gue bukan orang Jawa gitu. Yang gue tahu, yang gue inget kan itu kejadian lama, yang gue inget karena cuma kulonun doang. Kulonun kayak gitu manggil. Ternyata kalau itu kayak mungkin permisi. Akhirnya setelah itu Firman coba nyamperin lah si bapak ini. Yang gue ikutin dari belakang nih. Gue sambil ngikutin Firman sampai ngeliatin warung sekitar. Warung ini kok berantakan banget. Daun kelapa kering di mana-mana. Nggak dibersihin. Apakah ini konsepnya? Gue pun nggak tahu. Akhirnya setelah gue samperin, sampai lagi depan si bapak itu kan. Akhirnya nggak tahu Firman ngobrol apaan. Bapak-bapaknya pun cuma jawab sepatah dua kata. Akhirnya gue sama Firman tuh ke meja. Kata Firman, tunggu di meja aja Le. Kita cuma pesan kopi sama tahu goreng aja. Karena yang masih ada itu. Yang lainnya habis. Aduh, habis kata gue. Tapi oke lah, gue buat ganjel kenapa enggak gitu kan. Ya udah oke, fine gitu. Akhirnya gue sama Firman nunggu lah di salah satu meja. Dan bapak-bapaknya ini tuh dia nggak tahu kemana, dia masih deket estalase situ kan. Entah emang ngasak, gue nggak tahu. Atau emang dia ke belakang, gue nggak tahu. Ini gue ke meja, gue cobalah berbincang-bincang sama Firman. Gimana Fir? Ada kabar dari orang rumah apa gimana kata gue. Nggak ada sih Le. Nggak apa-apa lah kata gue kan. Yang penting kita udah perjalanan nih, masih kata lu tadi kan 5 jam lagi kan nyampe. Iya Le, segituan lah, sekitar segitu. Yang penting kita ganjal dulu. Nah kita sambil ngobrol-ngobrol, nggak lama tuh bawa yang tadi itu bawa kopi. 2 di kayak model nampan tuh, nampan yang
kayak kayu rotan gitu, bawa nampan, sama gelas yang bisa bilang gelas yang notabene-nya kayak racikan, kayak gelasnya kayak apa sih, kayak kendi gitu yang cukup besar untuk ukurannya. Nggak tahu tuh emang rasanya gimana, gue kan karena belum nyicipin kan. Dia cuma dateng, nggak ngomong apapun itu, naruh kopi langsung pergi lagi ke arah etalase. Akhirnya si Firman bilang terima kasih ke bapaknya. Bapak cuma gitu doang. Oh mungkin malam capek. Oh gue wajarin tuh kan, nggak apa-apa gitu. Kita lapar kok, kita yang penting kita yang buat, kayak kita yang butuh kok gitu kan. Nah mungkin kita kayak coba ngopi dulu, tapi kan karena emang masih panas nih kopinya, masih ada asap-asapnya gitu kan, baru dibikin. Nah kita nunggu sambil ngobrol, nggak lama tuh Firman handphonenya bunyi. Gue bilang, tuh telepon tuh dari keluarga lu kali. Pas dicek, taunya tantenya dia. Akhirnya dia mutusin untuk ngangkat. Pas dia ngangkat, gue angkat keluar ya bentar. Firman keluar, ninggalin gue. Mungkin dia angkatnya di parkiran kan. Ngangkatin di parkiran, tiba-tiba gue tinggalin. Ya gue kan nunggu, kan gue gabut kan mainin handphone. Sambil ngerasain kan kopi, gue tiup-tiup dulu. Karena emang bisa bilang tuh udah haus juga nih. Mulut nih, tenggorokan nih, haus nih, kerongkongan butuh asupan. Gua tiup-tiup sambil main handphone, ya kan. Gua mau minum, kok ada suara kresek-kresek. Kresek-kreseknya bukan kresek dalam arti pesek atau langkah kaki, tapi kayak orang lagi gesekan sama kayak batang atau papan, kayak lagi kayak cakaran kayak gitu. Karena gua was-was, gua bisa bilang tuh belum pernah ke situ kan, belum pernah daerah sana. Terus posisi pun si Firman ini tuh nggak ada. Gue kayak parno sendiri, takutnya ada hewan buas. Mau gimana? Gue nggak ada siapa-siapa. Gue kayak parno. Gue liat kanan kiri, gue bangun, kopi gue taruh kan gue kanan kiri. Gue nggak ada apa-apa, dan tiba-tiba suaranya seketika hilang. Jadi gue duduk lagi, gue cicipin lah kopi. Saat gue minum kopi ini, entah emang karena gelasnya kegedean, atau emang gak ada rasanya, kopinya itu anyep, tanpa rasa. Gak ada rasa kopi, gak ada rasa gula sama sekali. Yang awal mulanya gue tuh pengen protes kan, gue pengen manggil si bapaknya, tapi yang gue takutin, gue kan gak bisa bahasa Jawa, gue gak bisa cara komunikasi seperti apa. Ya udahlah, gue mutusin untuk tunggu si Firman datang dulu nih. Ya kan, kalau Firman kan enak, dia yang bisa dibilang itu yang tahu bahasanya lah. Takutnya namanya di daerah Jawa kan, yang bisa bilang tuh tata kromo, tata krama, sopan santun, hal utama. Gue nggak mau pecicilan kayak di tempat tinggal gue gitu. Ini gue coba nungguin, tapi kok Firman temen gue ini tuh nggak datang. Gue coba mutusin nyamperin dia lah keluar. Pas gue nyamperin dia keluar, gue baru ngejekin langkah kaki ke pintu keluar nih. Tiba-tiba bapak yang tadi ngasih kopi yang gue lihat ke arah etalase, dia muncul dari luar mau masuk ke dalam. Gue langsung kayak mau ngomong, tapi mau senyum, ngomong apa gue nggak tahu gitu. Gue kayak hati tuh deg, takut, iya gitu. Aneh, apalagi yang gue ngeliat dia pakai patak kepala gue gitu kan. Dia ke etalase. Nih posisinya meja, di sini meja, ya kan. Gue tuh ngeliat dia ke sana, ke etalase. Tapi pas gue mau keluar nemuin temen gue si Firman ini, kok dia muncul dari sana? Apakah di sana ada pintu keluar? Ya mungkin, gue nggak tahu. Tapi gue coba, kayak aneh, ya kan. Gue jalan yang si Firman lagi, pakaian tuh nggak ada. Gue coba ngeliat si bapak-bapak ini tuh tiba-tiba kepalanya muter.
Yang awalnya gini, ngeliat ke arah gue, dan ada taringnya. Gue langsung ngebalik badan lari, dan gue nabrak temen gue si Firman. Gue kan kaget. Dia kaget juga sama. Lah, lu kenapa, Le? Ketakutan kayak gitu. Gue nunjuk dong ke arah pintu masuk tadi. Yang ada bapak-bapak kepalanya muter. Itu bapak-bapak kepalanya muter. Terus ada, pas gue ngomong ada taringnya. Tiba-tiba pas gue ngeliat bapak-bapak itu udah nggak ada di situ. Ini gue kecapean apa emang gimana, apa emang bener ada kayak gitu. Ini mungkin karena si Firman ini gak enak sama gue gitu kan. Ini pertama kali gue nganterin dia. Gue keluar kota sendiri gitu. Saya bilang tuh bukan di kampung gue. Dia Firman kayak coba nenangin gue. Udah, Le, mungkin udah capek kali, masuk yuk. Kita lanjut lagi. Akhirnya kita masuk. Pas gue baru masuk pintu, nah si bapak-bapak ini tuh udah ada di etalase. Lagi nyiapin tahu pesanan kita tadi. Terus dia dari gini awalnya. Dari nunduk, nenggak, atau senyum ke arah gue. Gue jadi parno dong. Gue takut parno. Dia muter lagi kepalanya nih. Gue langsung duduk. Gue coba kayak bodo amat lah gitu. Gue lapar. Gue kayak bodo amat. Jadi gue duduk. Gak lama kan bapaknya datang nih, bawa nampan lagi, bawa 2 tempat lah. Naruhin tahu yang kita pesan tadi, tahu kuning. Nah kita taruh, 2, itu tuh gua 2, Firman 2. Di situ tuh ada sausnya juga, saus yang bisa bilang itu saus yang dikasih botol plastik gitu lah, mungkin kalian lebih tahu lah. Kalau botol plastik, tinggal gitu doang, mungkin kita makannya cocok gitu kan. Kita 2, tapi gede namanya tahu kuning tuh, nggak tahu namanya. Kayak apa yang gue tahu tuh itu kayak tahu bantal kali, apa tahu guling lah, pokoknya kayak gitu. Itu gede 2 biji. Dateng, setelah bapak-bapak itu naro, si Firman mungkin bilang terima kasih atau gimana, gue nggak tahu. Gue pun sama, cuma ngangguk doang. Lagi dan lagi, bapak-bapak ini pas ngeliatin gue senyum, senyumnya penuh makna, penuh arti. Gue pun nggak tahu ini maksudnya apa. Dia senyum tapi kayak ada sedikit kayak ngangkat gitu. Tapi ya itu perasaan gue aja kali. Gue kayak coba menghapus itu semua. Gue coba menjernihkan pikiran gue. Gue coba relaxin, gue coba netralin, gue bodo amat. Ya bapak-bapak itu pergi ke arah etalase lagi. Tempat dia semula. Akhirnya karena kopi udah nyampe kan, gue masih penasaran nih dengan rasa kopi gue. Gue nyuruh Firman untuk minum kopinya dia. Man, udah minum dulu tuh kopi lu, udah dingin kayaknya tuh. Gue tadi udah minum sih. Tapi gue belum kasih tahu nih rasanya kopinya seperti apa, belum gue kasih tahu, belum gue jelasin ke dia. Ya Le, akhirnya Firman minum. Yang gue anehin, kok Firman nggak ngerasain perubahan sama sekali di kopi itu. Dari mimik mukanya, dari wajahnya. Apakah cuma gue doang? Iya kan? Gue coba berani lah nanya. Man, kopi yang lu minum ada rasanya? Kata gue. Terus Firman jawab, ada Le. Emang kenapa? Enggak apa-apa, gue kayak coba mau ngasih tahu, tapi gue nggak enak, gue takutnya songong, takutnya gue kayak nggak sopan atau sembrono gitu. Gue coba ya udahlah, mungkin kebetulan aja kali kopi gue doang kurang gula, apa karena gelasnya atau gede banget jadi airnya kurang atau kopinya kurang, gue nggak tahu. Akhirnya karena gue bodo amat, gue kayak gimana ya, kayak sepak-sepik lah, kayak acting kayak orang yang salah ngambil gelas gitu, karena gue penasaran kan. Gue coba memastikan kopinya si Firman ini sama bener kayak rasa gue apa enggak gitu. Akhirnya gue kayak sambil ngerokok, hidupin rokok karena tahunya ini masih panas. Gue ngidupin rokok, gue isep sebatang. Terus gue ngambil gelas itu, gue kayak sengaja nih.
Gue ambil gelas si Firman, gue minum. Dan lagi dan lagi. Kopi yang Firman ini tuh sama kayak kopi gue. Gak ada rasanya sama sekali. Anyep kayak kopi basi. Lah ini si Firman lidahnya gimana sih dalam hati gue kan. Kopi kayak gini aja dia bilang enggak, normal. Aneh si Firman nih, gue pikir tuh. Udahlah, gue kayak coba bodo amat kan. Gue kayak coba netralin kayak bodo amat gitu. Akhirnya gue cobalah habisin rokok dulu. Sampai nanya-nanya ke si Firman. Gimana tadi kabar? Iya, itu bokap suhu badannya panas lagi nih, naik lagi tinggi. Nanya gue udah sampai mana? Ya gue kasih tahu aja. Mas sampai mana nih? Gue tanya kan ke si Firman. Kita tuh udah sampai di mana nih? Gue tanya. Tapi Firman nggak mau ngasih tahu gue. Dia bilang, nanti aja lu gue kasih taunya. Oh ya udahlah. Gue pikir gimana ya, dianya nggak mau ngasih tahu, masa gue mau maksa gitu. Kayak ya udahlah, akhirnya kalau udah habis gue ngambil tahu. Tahu nih kan, lapar kan buat ganjel-ganjel tipis-tipis. Ganjel tahu tipis-tipis, masih hangat nih, gue potek, set. Itu pun jelas tuh putih, asapnya pun masih ada. Ini mungkin enak nih, gue rasain kan, gue coba. Pas gue mau masukin ke mulut, tahu ini tuh bau busuk. Ini tahunya udah nggak wajib dimakan kah? Atau gimana? Gue nggak tahu. Karena gue coba kayak gimana ya, kayak mau dimakan takut gitu. Tapi gue kayak mau ngasih tahu si Firman pun nggak enak gitu. Tapi ya udah, gue mau makan karena gue lapar kan. Gue kayak gue taruh tahu gue ambil tahu si Firman. Man, gue mau ngambil tahu lu ya. Ntar lu ambil tahu gue aja. Gue karena coba memastikan. Dia cuma ambil aja kayak gitu. Gue ambil tahunya si Firman, gue potek juga tuh sama, masih ada asap-asapnya. Pas gue cium itu nggak ada bau. Makanya gue putusin gue makan. Pas gue makan, rasanya pahit, sebener-benernya pahit. Gue coba langsung kayak gue buang ke tangan. Awalnya mau gue langsung buang ke lantai, tapi gue ngerasa takutnya nggak enak, nggak sopan. Jadi gue buang, gue coba kantongin. Gue taruh ke kantong, ntar gue buang di jalan atau pas sudah sampai. Takut gimana ya, namanya di wilayah orang atau di tanah orang, di daerah yang belum pernah gue singgahin. Gue coba kayak tata kerama lah, gue coba sopan santun. Gue kasih tahu, Man, ini kayaknya aneh deh. Tahunya rasanya pahit, gak enak kata gue. Gue pelan-pelan, gue gak enak. Terus karena nggak tahu itu si Firman kayak gimana, pahit. Pas Firman ngomong pahit, tiba-tiba bapak-bapak yang di etalase gitu ngedahem. Kayak nggak tahu dia tiba-tiba kenapa, apakah dia marah? Gimana gue tuh nggak tahu kan, karena gue ngebelakangin nih kayak gini nih, etalase di belakang gitu kan. Firman di sini di depan gue, dia ngedahem. Si Firman gini terus kayak mungkin minta maaf kali ya. Maaf, terus kayak tuh kata gue, lu sih jangan asal ngomong, kata dia gitu pelan-pelan. Ya lu lagian gue ngasih tau pelan-pelan, lu mah gak kenceng, kata gue gituin, gue balikin ke dia. Akhirnya, Man, kayaknya gak beres deh ini, kata gue. Lu coba lu rasain deh tahunya. Firman coba rasain kan tahunya. Enggak sama kayak tahu pada umumnya kok, nggak aneh, kata gue. Iya Man, masalahnya pas gue rasain tuh pahit. Kok lu yang rasain kalau biasa aja. Gue masih penasaran dong, karena kan ada tahu Firman ini kan belum dipotek kan satunya lagi kan. Gue putusin potek satunya lagi.
Gue coba masukin tuh sama nggak ada bau busuk, tapi pas gue makan sama pahit, dan gue mutusin untuk masuk kantong lagi. Akhirnya ya udahlah, gue rasa ini tuh kayak ada hal yang nggak beres nih, ada hal yang bisa dibilang hal yang nggak masuk akal buat gue. Gue ngerasain kopinya nggak ada rasa, sedangkan si Firman ini biasa-biasa aja, tapi pas saat gue minum kopi si Firman pun sama. Terus tahunya juga kayak gitu, aneh. Akhirnya gue bilang ke si Firman, "Man, kayaknya gue udah nggak lapar dah, gue udah kenyang nih, cabut yuk," kata gue, "biar cepet sampai," kata gue kayak gitu. Ya udah yuk, gue satu lagi nih ngabisin, dia ngabisin satu, nyeruput kopi. Ini dia pergilah ke etalase tadi, berniat untuk bayar. Niat untuk bayar, ya kan manggil bapaknya mau bayar atau gimana lah bahasanya. Firman tuh gue nggak tahu itu bahasa mana gitu kan, bahasa Jawa mana, bahasa lembut kayak tadi, kayak kulunuan tadi yang gue datang kayak gitu lah, kayak G atau kayak gimana, bahasa Jawa dia tuh komunikasinya. Tapi itu nggak ada sautan dari bapak yang punya warung, padahal sebelum tadi itu dia sebut marah ke gue karena si Firman ini tuh kayak ngomong pahit kekencengan kali. Makanya kayak, tapi pas mau bayar, kok di tempat etalase ini tuh nggak ada siapa-siapa, kosong. Kita mau coba masuk, takut nggak sopan warung orang. Kita mau nggak bayar, lebih parah lagi gitu kan, daerah orang loh gitu. Masa hal yang udah kita makan nggak dibayar, nggak di iniin, kita makan gratis doang gitu kan, nggak enak. Akhirnya kita coba mutusin untuk ngecek lah. Gue coba kayak, ya udah gue cek ke pinggir ya, ntar lu tunggu sini aja kali bapaknya dari sini ada, kata gue. Nah, gue kasih pesen nih sama si Firman, pokoknya lu kan belum ngerti nih bahasa Jawa, atau lu nggak bisa ngomong bahasa Jawa, lu ngomong bahasa Indo aja, tapi dengan nada yang mungkin lu paham lah, dengan nada yang slow aja ya, temponya jangan terlalu up. Takutnya kan yang gue lihat nih, bapaknya kan udah berumur juga, dia mungkin mentingin tata krama. Di sini tuh Jawa tuh tata kromo tuh nomor paling satu, kata Firman. Ya man, slow aja, gue bisa kok, gue aman ada dia. Tapi misalnya lu udah bayar, misalnya gue di sana, lu samperin gue aja ya, takutnya gue nyari-nyari, lu udah bayar, lu nungguin juga, saling tunggu nih, kata gue. Yaudah ya, akhirnya gue pergilah untuk nyari si bapak-bapak ini ke pinggir. Itu tuh gue ninggalin, ya sama namanya warung di pinggir jalan kan, ya keadaannya tuh sunyi, suasana itu udah sepi, nggak ada kendaraan yang berlalu lalang, suasana sepi. Terus kabut pun udah perlahan mulai turun, suara jangkrik pun kayak saling saut-sautan, jawab-jawaban. Belum lagi kayak mungkin suara kodok, kayak gitulah, suara kodok lah pokoknya ada. Itu gue sampai jalan, gue kayak nyari, itu tuh bisa bilang tuh kayak nyambung si warung ini tuh. Tapi tetap gue ngikutin apa yang si Firman bilang. Gue selalu bilang permisi, gue bilang kulunun, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Gue coba ngelangkah masuk, ada terdengar suara orang lagi nyuci. Oh, gue positive thinking, oh mungkin si bapaknya lagi nyuci nih, nyuci piring. Ya gue tetap nunggu dulu dong, nunggu si bapaknya beres. Udah gue tunggu sekitar 10 menit, tapi kok nggak beres-beres nyuci piringnya. Masa iya nyuci piring selama itu? Tapi kok yang gue aneh lagi, kok suara gesekan antara piring, gelas, dan sendok itu kok nggak kedengeran? Cuma kedengeran suara air. Gue kayak coba bilang permisi, tapi gue coba masukin lah. Dalam hati gue, bismillah lah. Gue niat bayar buat bayar. Gue nggak ada niat buruk gitu kan. Lagi pula, gue udah tahu lah, si Firman udah tahu kan gue kesini. Aneh kata pun gue lama, si Firman pasti nyamperin gue gitu. Begitupun sebaliknya. Akhirnya, gue coba nyamperin lah warung ini. Warung ini tuh dari pinggir jalan nih,
masuk dalam ini, gue masuk ke sini, belakangnya itu nyambung. Gue coba masuk, bener, ternyata di dalam kayak ruangan situ tuh ada ibu-ibu yang belum pernah bertemu dengan gua maupun Firman saat kita di warung tuh belum pernah bertemu sama sekali. Kita baru bertemu dengan bapak-bapaknya doang. Itu tuh ada ibu-ibu yang sedang nyuci. Itu tuh gua lihat dari jauh, itu tuh ada, dia tuh lagi duduk. Duduknya tuh kayak model jongkok gitu, tapi ada kursi kecil, duduk. Itu tuh ada ember, ada busanya. Dia lagi nyuci, itu ada piring, ada sendok, ada gelas. Kok gue bisa-bisanya dari luar nggak kedengeran suara piring gelas yang sedang dicuci. Aneh yang sangat aneh menurut gue. Tapi sekali lagi gue nekenin, gue niat baik, gue niat bayar. Udah gue coba berpikir ini, gue coba samperin lah ibu-ibu yang sedang nyuci ini. Gue bilang, permisi, mohon maaf bu. Gue bilang, kami sudah selesai makan, ingin bayar, pakai bahasa lemes. Gue coba pakai bahasa Indonesia karena gue nggak bisa bahasa Jawa kan. Itu tuh ibu-ibu itu masih asik dengan cuciannya. Nggak ada respon sama sekali. Yang kedua kali tetap gue nggak ada respon sama sekali nih dari ibu-ibu ini. Karena gue bisa bilang, ya namanya manusia ya, kesel mah wajar gitu kan, gondok. Gue kayak coba mutusin tapi gue tetap kayak coba ingat pesan Firman, tetap sopan, tetap jaga tata krama. Gue coba mau pegang pundak si ibu sambil, maaf bu, saya mau bayar. Itu pas mau gue pegang gini, tiba-tiba seketika si ibu-ibu ini tuh kepalanya aja yang muter, terus langsung ketawa sekenceng-kenceng. Ketawa gimana sih ketawa? Gue ketawa, terus perlahan mulutnya ngebuka, ngelebarin seperti kayak mau nelen gue. Terus ketika kayak panik, gue lari ninggalin dapur itu, gue lari ke depan. Di situ tuh udah ada si Firman yang nunggu gue. Dia bilang, lu kenapa lari, Mam? Itu belakang ada ibu-ibu tapi nggak ada bapak-bapak. Ibu-ibu lagi nyuci. Gue udah sopan santun, Pir. Tapi yang gue lihat, Pir, tadi aku jelasin lah, naik motor dulu. Akhirnya gue sama Firman ninggalin warung itulah. Kita naik ke motor. Gue belum pakai helm, gue langsung naik. Langsung gue jalanin lah motor. Itu gue yang bawa. Karena gue bisa dibilang yang parno, gue syok, gue kaget-kagetnya hal pertama yang gue alami depan mata kepala gue sendiri. Ini sih Firman ini tuh coba nanya ke gue, mastiin lagi di motor. Le, tadi lu kenapa? Tiba-tiba lari kayak gitu, muka lu ketakutan sampai keringat dingin gini lu. Gemeteran lagi sekarang nih, kata dia. Terus gue ngejawab, tadi, Man, gue kan udah ngikutin nih apa kata lu kan. Gue udah ngomong sopan, gue tata krama, gue bilang permisi, gue bilang maaf, gue bilang mau bayar. Gak ada siapa-siapa, akhirnya gue masuklah ke dalam dapur itu. Pas gue masuk, iya ada orang, ibu-ibu. Bukan bapak-bapak yang tadi loh, Man, kata gue gitu. Terus Firman ngejawab lagi, hah? Ada ibu-ibu? Gue jawab, iya ada ibu-ibu. Ibu-ibunya itu lagi nyuci. Tapi pas gue ajak ngobrol, ibu-ibu ini tuh gak ada jawaban sama sekali loh. Karena gue ya kesel lah, gue gak dijawab kan. Karena gue coba kayak mau megang dia, megang pundaknya, Man. Gue coba bilang maaf, gue ngasih tahu gue mau bayar. Pas mau gue pegang, tiba-tiba kepalanya si ibu-ibu ini tuh muter. Terus mulutnya ngebuka lebar seolah-olah kayak mau nelen gue. Ya gue langsung lari lah, panik nyamperin lu nyampe sini. Terus si Firman ini tuh cuma jawab, wah aneh banget ya, Le. Ya udah, terus mau gimana, Le, sekarang? Lu masih lapar nggak?
Lu masih mau nyari makan lagi apa nanti aja pas sampai rumah gua? Tapi iya, sampai rumah gua 5 jam lagi. Pahit-pahitnya 6 jam lah baru sampai. Kata Firman ke gua. Ya, gua ngejawab kan gua kayak serba salah di situ. Satu posisi gua masih lapar, boro-boro mau nikmatin tahu yang tadi. Nyium baunya aja udah enak, kopi nggak ada rasa. Jadi gue coba jawab lah ke si Firman kan. Gini aja deh man. Kalau emang kita nih nggak nemuin tempat makan yang bisa bilang yang nggak aneh kayak tadi lah, yang bisa bilang ada pengunjungnya beberapa orang, yang bisa dibilang layak untuk kita beli, barulah kita singgah kata gue. Karena gue lapar banget sih ini, gue terakhir makan pas berangkat tadi sore kata gue gitu. Si Firman jawab, ya udah le, oke kalau gitu ya, biasanya ada yang bener-bener tempat yang aman, lo ini misalnya lo mau berhenti aja lah kata Firman. Akhirnya gue sambil bawa motor, gue dipakein helm lagi nih sama si Firman, gue bawa motor sambil ngikutin maps yang ada di depannya itu kan, ngikutin maps jalan itu tuh ngelewatin beberapa tikungan, itu masih sama kanan kiri pohon tinggi, pohon rindang, pokoknya hutan lah. Yang bisa bilang tuh minim penerangan. Cuma ada hutan-hutan atau terus kayak lahan-lahan kosong. Terus andai kata ada kendaraan pun itu pun nggak seramai saat siang. Cuma 10 menit lagi satu. Itu tuh benar-benar sepi. Paling sekalinya ada pun warga orang sekitar situ. Bukan bisa bilang pendatang kayak gua. Akhirnya setelah sekitar 15 atau setengah jam lah di perjalanan gue bawa motor, itu masih sama, masih di daerah perhutanan situ juga, masih banyak pohon-pohon tinggi. Gue ada ngeliat di salah satu jalan itu di belah kiri itu tuh rame orang yang sedang ngantri, kayak model mungkin bubur apa sate, seinget gue itu lupa. Itu tuh ada yang ngantri sekitar ada 2 orang ibu-ibu, 1 orang bapak dan ada anak kecil, dan 1 yang penjualnya bapak-bapak. Gue bilang kan ke si Firman, man kayaknya yang depan ini nih oke nih, kayaknya nggak aneh, rame juga nih yang beli kata gue. Si Firman jawab, ya udah kalau lu emang mau gue ngikut aja lah. Akhirnya gue parkirin motor lah ke pinggir. Akhirnya gue yang turun dong karena gue yang lapar. Si Firman pun nunggu di dekat motor. Nah nggak jauh sih, paling cuma 2-3 langkah. Gue coba ngantri, tapi kok ngantrinya lagi-lagi aneh, dan keanehan itu muncul lagi. Gak ada suara sama sekali. Biasa kita kan kalau ngantri ngobrol kan, atau saling tanya. Ditanya mau pesannya apa, terus rasanya apa, pakai bawang atau enggak, minimal kayak gitulah. Dan ini tuh gak ada sama sekali. Diem-dieman kayak orang marahan. Karena gua gak maju-maju nih, karena gua kayak kesel, gua nunggu lama, gak ada pergerakan, gua coba mutus untuk nanya. Karena depan gue ibu-ibu, gue bilang gini, Bu, emang lama kayak gini ya ngantrinya? Dan ibu-ibu ini tuh lagi-lagi gak ada jawaban. Pas mau gue tanya yang kedua, tiba-tiba tukang yang jualan ini tuh bangun ngeliat ke arah gue. Dan mukanya itu sama kayak bapak-bapak yang di warung pas tadi. Warung yang bisa dibilang yang ada ibu-ibu tadi. Bapak yang paling muter. Itu tuh wajahnya sama. Seketika gua ngebalik badan, gua jalan cepet ke arah Firman. Lagi dan lagi Firman bingung lagi dengan apa yang gua alamin. Dia mungkin tahu gua ngalamin apa, tapi makanya dia gak mutusin untuk nanya. Akhirnya gue naik ke motor,
si Firman nih yang bawa gantian. Mungkin kayak takut kejadian apa-apa, kayak ya udah Le, gue yang bawa motor, kata Firman. Gue kayak udahlah, Firman yang bawa motor, gue dibonceng lagi nih. Akhirnya kita jalan, ninggalin tempat itu. Itu kan sepian, gue sengaja nih, gue arahin ke belakang. Pas jalan, dari sepian itu, yang kerumunan tadi tuh, gak ada sama sekali orang. Kosong, itu cuma lahan kosong, gak ada apa-apa. Terus yang gue tanya tadi, siapa? Yang gue lihat siapa? Gue coba ngebalikin badan, tapi gue takut. Tapi ya udahlah, gue coba balikin, itu tuh bener, ternyata nggak ada siapa-siapa, kosong. Akhirnya singkat cerita, ya udahlah, singkat cerita perjalanan menuju rumah si Firman ini sekitar 5 jam, makanya kita sampailah di rumah Firman sekitar jam setengah 5 subuh. Itu tuh udah azan, mungkin udah sholat, udah azan subuh, posisi subuhan. Sampai di rumah si Firman ini tuh posisi orang baru pada pulang sholat subuh kalau nggak salah tuh. Di situ tuh Firman langsung bersih-bersih, gua pun sama. Ya tapi karena gua nggak enak, gua kan butuh sholat juga gitu, habis sholat gua ke teras, gua coba nyantai dulu di teras. Dan si Firman ini tuh nemuin si bapaknya yang sedang sakit. Gua nyantai di teras, gua sambil merokok gitu kan, sambil ngerokok. Gak lama, sekitar setengah jam, Firman datang bawa kopi sama ubi ungu. Ubi ungu yang bisa dibilang tuh ubi yang bisa dibilang enak lah. Buat ganjel dulu lah untuk sementara gitu kan. Karena emang bisa dibilang kita berdua itu belum makan sama sekali dari pas berangkat itu. Ya, Firman naruh kopi 2 dan ubi ungu, kita ngobrol lah di teras itu. Gua mutusin untuk nanya dulu lah ke si Firman tentang ayahnya bagaimana. Gua tanya nih ke si Firman, Man, gimana bokap lu keadaannya? Firman jawab, itu sih tadi udah kayaknya mah angetnya udah nggak begitu anget sih Le. Sekarang gua suruh istirahat tuh, gua suruh tidur dulu kata gua. Toh gua di sini kan masih lama kata gua. Jadi gua manggilnya kan ayah. Jadi ayah nggak usah mikirin apa-apa, tenang aja, kata gua Le. Gua jawab, oh syukur dah ya, mudah-mudahan bokap lu sehat, gak sakit-sakit lagi, gua gitu. Oh iya Man, gua mau nanya satu nih, kata gua. Firman jawab, nanya apaan Le? Nanya yang tentang di warung tadi ya? Lu penasaran ya? Kata Firman. Gua jawab kan, iya Man, itu tuh daerah mana sih? Kok gue baru ngalamin kejadian kayak gitu perdana loh. Si Firman mau jawab, tiba-tiba tantenya keluar dari dalam. Pasti Alas Roban ya Man, tadi kalian berhenti di sana ya, kata tantenya gitu. Terus Firman jawab, iya Tan, bener itu Alas Roban. Kami berdua kena lapar, mutusin lah buat makan di warung pinggiran situ. Tadi dia nyebutin daerah kan, tapi gue nggak tahu nama daerah spesifiknya apa, gue lupa juga. Oh alah, daerah itu loh, kayak pakai bahasa Jawa gitu loh, cengkok-cengkoknya gitu kan. Itu tuh mereka tuh kayak udah tahu. Alas Roban tuh tempat yang mesti bilang tuh kayak mungkin warung kayak gitu tuh udah hal biasa. Tapi bagi gua yang notabene-nya baru perdana melakukan perjalanan jauh, apalagi ke daerah Jawa Tengah, daerah Sleman ini, yang melewati Pantura, rute Alas Roban, itu hal yang cukup aneh dan cukup mengerikan bagi gua. Nah singkat cerita, akhirnya gua tahu lah, ternyata perjalanan kali ini tuh, gua dan Firman melewati suatu jalan yang terkenal begitu angkernya, begitu horornya, begitu banyak gangguan mistisnya di sana. Mungkin di tahun sekarang itu Alas Roban katanya udah dibagi jadi 2 jalur ya.
Gue kurang tahu juga, gue kurang kayak mengikuti perkembangannya seperti apa. Ya gue cuma tahu sekilas-sekilas doang gitu kan. Nah, gue lanjut lagi mungkin ke endingnya. Gue coba memastikan nih, guys. Gue coba memastikan warung yang gue kemarin makan bersama Firman itu beneran ada kah? Atau emang warung goib? Akhirnya setelah 4 hari gue di rumah Firman, gue dan Firman tuh balik lagi lah ke Jakarta, ke Bogor. Singkat cerita, kita berangkat dari rumah Firman ini tuh jam 10 pagi. Jam 10 pagi kita berangkat nih. Dari rumah Firman, pamitan sama kedua orang tuanya, sama tantenya, sama orang rumahnya sana. Yang gua lihat, alhamdulillah, ayahnya, bokapnya udah dalam kondisi sehat lagi. Setelah gua pamit, kita berangkat lah. Jam 10. Melalui perjalanan, beberapa perjalanan yang bisa bilang ya rame lah, nggak sesepi kemarin saat malam hari. Tibalah sekitar 5 jam, itu posisinya mungkin jam 5 atau jam 3 sore ya. Gua udah hafalin tandanya nih. Di situ tuh belokan ada kayak sejenis papan reklame. Gue udah tandain tuh tandanya tuh, yang awal mulanya gua ngeliat, bisa bilang tuh yang bapak-bapak jualan tuh kerumunan. Itu tuh ada papan reklame, itu udah gua tandain, udah gua lock lah gitu, udah gua liatin nih. Gua lihat di situ tuh sama, cuma lahan kosong, nggak ada perkampungan sama sekali. Sekitar setengah jam lagi perjalanan ke depan, gua ngeliat itu gua tandain juga nih, karena gua parkir di 2 pohon di dekat depan warung itu. Gua tandain, pas gua sampai di dekat 2 pohon itu, gua ada baca tanah ini milik negara gitu kan. Pas gua lihat itu, warung itu nggak ada sama sekali. Ternyata warung ini tuh bener-bener warung goib, pengalaman perdana gua. Pengalaman bisa dibilang menantang, mungkin menantang kali ya guys ya. Ya mungkin pembahasan tentang perjalanan yang nemenin temen gua untuk mudik lah bisa dibilang, atau nemuin orang tuanya, bokapnya, bapaknya, ayahnya lagi sakit di daerah Sleman, berujung dengan cerita mistis teror di warung goib. Sampai di sini dulu pembahasannya. Jika gua ada kesalahan kata, ada pembahasan, atau mungkin ada beberapa yang nggak sesuai dan relate pada zaman sekarang saat di tahun 2014, mungkin itu sudah ada perubahan. Kalian boleh luruskan di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di konten di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita selalu sehat, sukses selalu. Bye-bye.